Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Wisnu Murdono dengan NIM 12171229. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rasta dengan NIM 12171238. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Firdaus dengan NIM 12171239. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di Indonesia sebagai negara agraris, sebagian besar lahan ialah lahan pertanian. Dengan adanya pertumbuhan angka kelahiran, maka dibutuhkan lahan untuk tempat tinggal dan pengasahan lahan pertanian. Inilah yang akan merubah lahan tersebut menjadi lahan tempat tinggal. Dan hama ini menjadi sumber masalah di perkotaan. Hingga saat ini hanya pestisida lah jalan keluar satu-satunya untuk mengusir ataupun membunuh hama tersebut. Pestisida digunakan hampir di seluruh dunia dan digunakan dari pertanian yang kecil sampai pertanian yang besar. Masyarakat kota memberantas hama-hama domestik seperti kecoa, semut, lalat, tikus, nyamuk, dan binatang-binatang pengganggu lainnya. Penggunaan pestisida oleh masyarakat luas dikarenakan harganya yang relatif murah, tahan efektif, tahan dalam jumlah kecil, beracun untuk banyak organisme, dan butuh sedikit tenaga kerja, cepat daya buninya, dan bisa dibeli di mana saja. Saya akan melanjutkan penjelasan latar belakang dari Sidik Wisnu. Pada awalnya, menggunakan pestisida merupakan cara yang paling ampuh dalam memecahkan semua masalah hama. Pestisida yang digunakan di perkotaan yaitu pestisida dalam bentuk semprot atau yang dikenal dengan obat semprot dan lain-lain. Dikarenakan banyak macam pestisida yang kami tidak sebutkan, perkembangan industri pestisida rumah tangga seperti di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan tidak terlepasnya pergantian lahan perkebunan atau pesawahan menjadi perumahan. Semakin banyak perumahan yang dibangun, semakin banyak juga hama. Peningkatan jumlah pestisida rumah tangga di daerah perkotaan sudah merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari pengeluaran biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu rumah tangga. Sebagian besar responden pembeli kebutuhan pestisida rumah tangga di kios atau warung, toko, swalayan, atau supermarket. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara membasmi hama dengan alat frekuensi secara tepat. Yang kedua, bagaimana penggunaan hama tanpa menggunakan pestisida. Tujuan pertama, melakukan perbaikan ataupun pengurangan pada pengguna pestisida. 2. Merancang desain pada alat frekuensi ultraviolet. Di sini saya akan membacakan manfaatnya. Yang pertama, mengurangi penggunaan pestisida dalam wilayah perkotaan. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang perencanaan alat frekuensi ultraviolet untuk menghilangkan hama di sekitarnya. Yang ketiga, memberikan solusi alternatif. Apakah bisa menghilangkan hama tanpa pestisida? Budget pengeluaran untuk pestisida rumah. Di sini kami mempunyai data pengeluaran pestisida rumah. Kita bisa lihat tabelnya. Tabel ini terlihat bahwa sebagian besar orang mengeluarkan uangnya untuk menggunakan pestisida rumah setiap bulannya, kurang dari 50.000. Sebagian lainnya membeli pestisida rumah dengan antara 50.000 sampai dengan 100.000 per bulannya, dan sebagian lagi mengeluarkan uang untuk beli pestisida lebih dari 100.000 per bulannya. Lingkungan tinggal masyarakat di perkotaan sangat bervariasi, antara lingkungan yang sangat kumuh, tidak layak huni, sederhana atau lingkungan sedang, dan lingkungan mewah, bersih, sehat, dan layak huni. Penggunaan pestisida rumah
rumah tangga memberikan dampak samping terhadap kesehatan dan kondisi fisik pengguna serta orang-orang di sekitarnya dan dalam satu lingkungan rumah tangga. Jenis gejala keracunan yang dialami. Gejala keracunan seperti sesak napas. Jumlah responden keracunan 44,54%. Pusing 25,00%. Gatal 12,50%. Mual atau muntah 12,50%. Pingsan 5,36%. Dampak tidak langsung pengguna pestisida rumah tangga adalah terhadap penyakit manusia. Kesimpulan pertama, gagasan yang diajukan. Pembuatan frekuensi ultraviolet kontrol pada ekosistem hama agar dapat mengurangi biaya pembelian pestisida rumah tangga dan gejala atau efek samping dari pestisida tersebut. Yang akan dilakukan pada alat ini yaitu memberikan kemudahan pada masyarakat perkotaan untuk dapat mengurangi polusi pada pestisida yang digunakan selama ini. Kesimpulan kedua, teknik implementasi. Perancangan konseptual ini memerlukan sinergisan antar pihak yang dapat mewujudkan pembuatan frekuensi ultraviolet kontrol pada ekosistem hama yang ramah lingkungan, sistem mekanika secara otomatis serta hemat energi listrik. Kesimpulan ketiga dan yang terakhir, prediksi hasil. Apabila gagasan dapat diimplementasikan, maka diprediksi bahwa dapat menghilangi polusi dan gejala pada penggunaan pestisida rumah tangga, mengurangi biaya pembelian pestisida rumah tangga yang dapat merugikan masyarakat.